Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Septiah Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan eh, membahas tafsir dari Quran surat Al-Fatihah, khususnya pada ayat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebelum itu, izinkan saya untuk menampilkan sebuah video terlebih dahulu. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bedah satu frasa yang kayaknya semua orang udah tahu. Tapi ternyata ada rahasia besar di baliknya loh. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita sering banget dengar artinya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi pernah nggak sih kita mikir apa beneran artinya cuma itu? Terutama pas hidup lagi susah-susahnya. Di mana ya kasih sayangnya? Biar kebayang, ini dia alur pembahasan kita. Kita bakal mulai dari definisi rahmat yang jujur bakal bikin kaget. Terus kita lihat gimana kebaikan bisa nyempil di tengah kesulitan. Kita juga akan bedah jadi 4 elemen, bandingin sama konsep lain yang mirip. Dan yang paling seru, kita bongkar makna gramatikalnya. Siap? Oke, kita mulai dari bagian 1. Biar paham, kita harus balik ke akarnya dulu, yaitu kata rahma dalam bahasa Arab. Nah, rahmah ini secara harfiah artinya adalah iradatul khair. Gampangnya gini, keinginan untuk memberikan kebaikan sejati buat seseorang. Simpel kan? Tapi tunggu dulu. Tapi gimana kalau kebaikan itu justru datang lewat sesuatu yang rasanya sakit? Nah, ini nih yang bikin konsepnya jadi dalam banget. Kebaikan ini ternyata bisa datang menyamar lewat pengalaman yang kita anggap nggak enak atau bahkan penderitaan. Oke, lanjut ke bagian 2. Biar nggak abstrak, kita coba lihat beberapa contoh nyata deh. Gimana sih rahmat yang tersembunyi ini bekerja dalam hidup kita? Pernah nggak sih ketemu orang yang kerjaannya bikin kita emosi melulu? Yang rasanya pengen marah aja bawaannya. Nah, menurut konsep ini, situasi kayak gitu itu bukan musibah loh. Justru itu adalah rahmat tersembunyi. Itu kesempatan emas buat kita melatih kesabaran atau yang disebut al-hilmu. Sebuah sifat yang katanya disayang banget sama Tuhan. Contoh lain, pernah ngerasa hidup ini isinya masalah terus? Nggak ada jedanya? Satu selesai, datang lagi yang baru. Lagi-lagi ini bisa jadi rahmat tersembunyi. Justru rentetan masalah itu lagi nge-gym mental kita. Ngebangun ketangguhan spiritual alias sabar. Sesuatu yang bahkan dianggap setengah dari iman. Atau ini deh, yang mungkin semua orang pernah ngalamin, sakitnya disakiti atau dizalimi orang lain. Nah, rahmatnya di mana? Coba pikirin deh, gimana caranya kita bisa jadi orang pemaaf kalau kita nggak pernah ngerasain disakiti? Justru, momen itulah kesempatannya. Dalam banget kan konsepnya? Saking kayanya makna rahmat ini, sampai-sampai seorang ulama, Ibnu Asyur, membaginya jadi 4 elemen utama. Jadi ada 4 pilar nih. Pertama, arifku. Artinya rahmat itu harus disampaikan dengan lembut, bukan kasar. Kedua, al-ihsan. Tujuannya selalu untuk kebaikan, untuk membangun, bukan merusak. Ketiga, daf'ud doror, yaitu rahmat itu berfungsi menolak bahaya. Dan yang keempat, al-i'anah. Rahmat itu hadir untuk membantu kita keluar dari kesulitan. Jadi lengkap banget kan? Lembut, membangun, melindungi, sekaligus menolong. Oke, sekarang biar makin jelas lagi, kita perlu bedain nih antara rahmah dengan satu konsep lain yang mirip-mirip, tapi ternyata beda banget. Namanya ra'fah. Bedanya di mana? Gini, kalau ra'fah itu rahmat yang murni enak, kayak ngasih makan ke orang lapar, gak ada sakitnya sama sekali. Tapi kalau rahmah, intinya adalah kebaikan, meskipun kadang cara penyampaiannya terasa pahit. Contohnya kayak ibu yang merebut paksa pisau dari anaknya yang lagi nangis.
Sakit buat si anak saat itu, tapi itu demi kebaikan yang jauh lebih besar. Nah, itu rahmah. Jadi rafah itu yang terasa baik, rahmah itu yang memang baik. Dan sekarang kita sampai di bagian paling keren. Kita akan lihat gimana dari susunan katanya aja, Rahman dan Rahim ini punya makna yang luar biasa dahsyat. Jadi, dalam tata bahasa Arab, ada yang namanya syigat mubalaghah. Gampangnya, ini adalah bentuk superlatif atau bentuk lebaynya sebuah kata. Jadi Rahman dan Rahim itu bukan sekedar kata sifat biasa. Ini bentuk yang udah di-upgrade buat nunjukin sesuatu yang super intens, super besar, dan terjadi terus-menerus. Biar gampang, lihat deh contohnya. Ada kata ghodibun, artinya marah. Bentuk lebaynya jadi ghodban, yang artinya bukan cuma marah, tapi murka atau marah banget. Atau kadzib, pembohong. Bentuk lebaynya kadzab, artinya pembohong kelas kakap yang bohong terus-terusan. Nah, sekarang bayangin rohim, yang artinya kasih sayang, diubah jadi bentuk lebay. Rahman dan Rahim. Kebayangkan segede apa artinya? Jadi kalau kita rangkai semua, Ar-Rahmanir Rahim itu artinya bukan sekedar maha penyayang. Maknanya jauh lebih dalam. Sebuah kebaikan yang super kuat, super luas, yang aktif diberikan dan meliputi segalanya. Termasuk di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Pemahaman ini benar-benar bisa mengubah cara kita melihat hidup kan? Jadi pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, gimana cara Anda akan memandang tantangan dalam hidup Anda? Jangan-jangan kesulitan terbesar kita justru adalah rahmat terbesar yang sedang menyamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita ya nikmat Islam, iman, serta kesehatan, sehingga kita itu bisa hadir dan mengikuti pembelajaran pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta kita sebagai umatnya, sehingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan kali ini saya itu akan membahas berbagai mengenai tafsir Quran surat Al-Fatihah, khususnya pada bagian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu ada di surat Al-Fatihah ya. Nah, kenapa sih Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu merupakan surat, kenapa sih kita penting banget membahas buat bagian ini? Nah, karena hampir setiap hari kita tuh kan membaca Al-Fatihah kan. Minimal 17 kali dalam sholat, tapi seringkali kita mungkin belum benar-benar memahami makna yang kita ucapkan sendiri. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini berasal dari satu kata dasar, yaitu rahmah, yang artinya kasih sayang. Tapi di sini kita tuh perlu hati-hati karena banyak orang yang menganggapnya itu hal yang berbeda gitu kan. Karena selama ini tuh banyak orang yang memahami kisah kasih sayang itu sebagai sesuatu yang selalu enaknya saja, selalu menyenangkannya aja, selalu bikin bahagianya aja. Padahal dalam Islam itu gak semua itu tentang hal enak gitu kan. Karena konsep rahmah itu jauh lebih luas dalam dari itu. Nah, secara umum
Rahmah itu secara umum, rahmah itu berarti iradatul khair, yaitu kehendak Allah untuk memberikan kebaikan kepada hambanya. Jadi, inti yang bisa kita dapat itu, apapun yang Allah berikan itu pasti ada kebaikannya. Tapi masalahnya itu adalah, gak semua kebaikan itu kita rasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan kan. Kadang justru itu terasa sakit, berat, atau bahkan itu juga bisa jadi menyedihkan. Nah, misalnya nih ya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita bertemu dengan orang yang menyebalkan, itu sebenarnya itu rahmat, karena kita itu sedang dilatih gitu loh buat sabar. Ketika kita diberi masalah, contohnya ya, contoh lainnya, itu ada rahmat, itu rahmat lagi. Kenapa? Karena kita itu sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Terus kalau misal kita disakitin orang lain, itu tuh rahmat juga. Kenapa? Karena kita dibuat belajar untuk memaafkan. Nah, ketika kita dihina atau dicela, itu tuh rahmat juga. Karena kenapa? Karena kita itu belajar menjaga lisan dan tidak sombong. Dan ketika tujuan kita sedang berada di dalam kita sedang berada di dalam tujuan, nah, dan itu tuh terlambat gitu kan. Itu tuh rahmat juga. Kenapa? Karena Allah itu ingin kita belajar untuk berjuang. Jadi, dari sini tuh hal yang bisa kita ambil adalah rahmat itu gak selalu dalam bentuk atau nikmat yang enak, tapi juga bisa dalam bentuk ujian. Justru melewati ujian itulah kita itu bisa berkembang gitu. Nah, dari sini juga berkaitan dengan yang namanya akhlak. Akhlak itu kan bukan sekedar kita itu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, tapi akhlak itu adalah perilaku yang muncul secara spontan tanpa kita pikir panjang. Contohnya, kayak kalau kita memberi bantuan tanpa mikir, itu tuh berarti akhlak kita itu sudah terbentuk. Tapi kalau masih mikir kayak, aduh, bantu nggak ya? Itu tuh berarti itu tuh belum menjadi akhlak baik gitu loh. Artinya apa? Nah, artinya itu, akhlak itu harus tetap dilatih terus-menerus sampai akhirnya menjadi kebiasaan dan berubah menjadi karakter buat diri kita sendiri. Nah, dalam proses pembentukan akhlak ini, salah satu hal yang paling penting adalah sabar. Bahkan dalam Islam disebutkan bahwa sabar itu setengah dari iman. Sabar itu sendiri ada 3 jenis. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan, yaitu yang pertama ini ya, yaitu kita itu tetap menjalankan ibadah walaupun rasanya itu kayak berat banget. Misalnya kayak bangun subuh, kan kita kayak bangun tidur kayak aduh ngantuk banget gitu kan. Atau menjaga sholat tepat waktu. Nah, yang kedua itu sabar dalam menjauhi maksiat. Itu tuh sabar gimana kita itu menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Kayak misalnya kayak menjaga pergaulan atau menahan diri dari hal buruk. Kan kalau kita menjaga pergaulan, misal kita punya teman, itu teman kita itu ada yang melakukan pergaulan yang menyimpang lah istilahnya. Kita tuh pasti kayak harus bersabar untuk menahan diri dari hal-hal yang menyimpang itu. Nah, yang ketiga ini, itu tuh sabar dalam menghadapi musibah, yaitu kita itu menerima ujian dengan ikhlas. Dan semua bentuk sabar ini sebenarnya adalah cara kita merespon rahmat Allah. Selanjutnya, menurut salah satu ulama yaitu Ibnu Asyur, rahmah itu memiliki 4 unsur penting. Yang pertama itu adalah kelembutan. Namanya itu arif. Artinya itu kan artinya kelembutan. Artinya itu kita bersikap yang gak kasar. Menjalani semua itu dengan kayak lembut gitu. Bersikapnya itu kayak gak
kasar, jadi kita bersikap lembut ke semua orang gitu. Nah, yang kedua itu adalah al-ihsan. Al-ihsan itu artinya apa sih? Al-ihsan itu yaitu berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga adalah menolak bahaya. Artinya, kita itu melindungi diri dan orang lain itu dari sebuah keburukan yang tidak kita inginkan. Nah, dari keempat ini, dan yang keempat itu adalah memberi bantuan, yaitu tuh seperti menolong orang yang sedang kesulitan. Nah, jadi dari sini tuh kita bisa lihat bahwa rahmat itu bukan cuma perasaan, tapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kemudian ada juga perbedaan antara rahmah dan arafah. Rahmat itu bisa saja terasa menyakitkan, tapi mungkin saja Allah memberikannya itu sebagai tujuannya itu adalah kebaikan gitu. Sedangkan rofah itu tuh selalu terasa menyenangkan dan tujuannya itu adalah kenyamanan. Contohnya seperti seorang ibu mengambil pisau dari anak kecil. Anak kecil itu mungkin bisa menangis gitu kan, karena itu tuh benda yang sedang dipegangnya, tapi ibunya itu malah mengambil demi kebaikan anaknya. Itu tuh justru rahmah, karena Allah itu memberikannya itu karena untuk kebaikan gitu loh. Sedangkan kalau kita memberi makan orang lapar, itu kan rafah karena itu menyenangkan gitu. Selanjutnya ini tuh kita masuk ke perbedaan antara ar-rahmah dan ar-rahim. Ar-rahmah itu adalah rahmat, ar-rahman itu adalah rahmat Allah yang diberikan kepada kita itu sangat luas, mencakup semua makhluk. Jadi gak peduli dia beriman apa enggak, semua itu tetap mendapatkan rahmat ini. Sedangkan ar-rahim itu tuh adalah rahmat yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ar-rahman itu kayak dikasih ke semua orang gitu. Jadinya itu kayak nggak ngurus kamu beriman apa enggak, pokoknya kamu itu kayak dikasih rahman. Sedangkan kalau ar-rahim itu rahmat khusus yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ar-rahman itu nggak pilih-pilih gitu, sedangkan ar-rahim itu pilih-pilih. Nah, terakhir kita membahas tentang hikmah ujian. Seringkali kita menganggapnya itu menganggap ujian itu merupakan sesuatu hal yang buruk. Padahal itu sebenarnya ujian itu adalah bentuk rahmat Allah. Kenapa ujian itu bentuk rahmat Allah? Karena melalui ujian itu derajat kita itu bisa meningkat, akhlak kita itu bisa terbentuk, dan kita itu jadi lebih dekat kepada Allah. Biasanya kalau lagi susah itu kita jadi lebih sering berdoa, lebih ingat Allah. Hal itu tuh menunjukkan bahwa ujian itu punya peran penting dalam kehidupan kita. Mungkin aja ada orang yang selalu diberi ujian biar dia itu lebih ingat sama Allah. Karena kalau dia gak dikasih ujian itu, dia jadi lupa banget sama Allah. Itu bisa jadi ya. Jadi kesimpulannya itu adalah semua yang Allah berikan itu adalah rahmat, walaupun gak semuanya itu terasa menyenangkan untuk kita semua. Sebagai orang beriman, kita itu harus bersabar, berprasangka baik kepada Allah, dan selalu mengambil hikmah dari setiap kejadiannya. Dan doa yang sangat penting untuk kita amalkan adalah Allahumma firli warhamni. Artinya itu, ya Allah, ampuni aku dan rahmati aku. Karena ketika kita meminta rahmat Allah, sebenarnya kita itu sedang meminta semua kebaikan dalam hidup kita. Nah,
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan kata dalam berkata, atau mungkin saja yang saya jelaskan itu melenceng dari yang sebenarnya. Mohon maaf. Jika ada yang mau bertanya, bisa langsung angkat tangannya. Saya cukup, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Nadia Sofardianti izin bertanya. Eh, dari penjelasan tadi, apa hubungan rahma dengan ujian hidup? Terima kasih. Menurut sepemahaman saya, hubungan rahma dengan ujian hidup itu bisa menjadi bentuk rahmah karena melalui ujian tersebut itu kita bisa belajar, berkembang, dan menjadi pribadi yang lebih baik sih. Apakah jawaban saya cukup? Sudah cukup, Rima. Terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Saya Rima, saya ingin izin bertanya. Nama saya Nadia Sofardianti. Oke, pertanyaannya itu kenapa nggak semua rahmat Allah itu terasa menyenangkan? Coba tolong jelaskan menurut kamu sendiri. Menurut saya, apakah pertanyaannya hanya satu ataukah ada? Nanti kalau misalnya Rimanya mau dijawab langsung atau sekalian dua Sekalian. Pertanyaan kedua itu apa perbedaan antara Ar-Rahman sama Ar-Rahim tapi secara mendalam? Apakah sudah cukup? Mungkin segitu dulu, kalau misalnya nanti saya nambah itu aja. Makanya menjawab pertanyaan yang pertama itu, kenapa sih nggak semua rahmat Allah itu terasa menyenangkan? Menurut saya sendiri, kenapa sih nggak semua rahmat Allah itu terasa menyenangkan? Karena pada hakikatnya rahmat itu bukan sekedar sesuatu yang membuat kita itu bahagia, tetapi merupakan kehendak Allah untuk memberikan kebaikan seperti iradatul khair itu tadi kepada hambanya. Nah, dalam kehidupan manusia ini, kebaikan itu gak selalu datang dalam bentuk yang kita sukain. Kadang justru itu hadir dalam bentuk ujian, terus kesulitan, bahkan juga bisa penderitaan. Hal ini tuh terjadi karena manusia itu memiliki keterbatasan dalam memahami apa yang benar baik bagi dirinya sama yang enggak. Nah, sebagai contoh itu ya, ketika seseorang itu mengalami kegagalan secara perasaan, seperti perasaannya tuh menyakitkan gitu. Namun di balik itu terdapat banyak kebaikan seperti melatih kesabaran, meningkatkan ketahanan mental, dan bisa juga menjadikan seseorang itu lebih matang dalam menghadapi kehidupannya. Nah, selain itu, ujian itu juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah. Misalnya kayak menghapus dosa serta mendekatkan diri kepadanya. Nah, ketika seseorang itu berada dalam kondisi sulit, biasanya dia itu akan lebih banyak berdoa, lebih bergantung kepada Allah, dan lebih berintrospeksi diri. Jadi mungkin kalau orang yang ujiannya banyak itu mungkin dia itu disuruh buat
nginget Allah itu lebih sering sih. Nah, oleh karena itu, rahmat Allah itu tidak selalu identik dengan kenyamanan, tetapi lebih kepada hasil akhir yang berupa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, pertanyaan kedua tadi itu apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim secara mendalam? Nah, menurut saya itu Ar-Rahman, dari yang aku tangkap ya, Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu dua sifat Allah yang sama-sama berasal dari kata rahmah. Tapi mereka itu memiliki cakupan dan karakteristik yang berbeda. Misalnya, Ar-Rahman itu menunjukkan kasih sayang Allah yang bersifat luas dan menyeluruh. Rahmat ini diberikan kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, baik yang beriman maupun yang gak beriman sama Allah. Misal orang yang suka melenceng gitu. Terus baik juga manusia maupun hewan, bahkan seluruh alam semesta itu tuh juga diberikan rahmat sama Allah. Contohnya itu adalah rezeki, udara, kesehatan, dan berbagai nikmat dunia yang dapat dirasakan oleh semua makhluk. Sedangkan kalau Ar-Rahim itu menunjukkan kasih sayang Allah yang bersifat khusus, yaitu hanya diberikan kepada orang-orang beriman. Rahmat ini diberikan biasanya berkaitan itu dengan hal-hal yang membawa kebaikan di akhirat, seperti petunjuk atau hidayah, ampunan, dan kemudahan dalam beribadah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Allah itu nggak hanya Maha Pengasih secara umum, tapi juga memberikan perhatian khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Hal ini juga menjadi motivasi bagi manusia untuk meningkatkan keimanan agar mendapatkan rahmat yang lebih istimewa. Apakah menjawab pertanyaannya? Oh ya, terima kasih. Apakah boleh menambah pertanyaan lagi? Oh, oke. Lanjut. Terima kasih. Selanjutnya, Maisa, apakah ada pertanyaan? Ada. Sebentar, saya coba mikir dulu. Oke, saya mau nanya satu pertanyaan ya. Jadi, jadi kan, sebentar. Jadi kan, kenapa sih ujian dari Allah itu disebut juga rahmat? Kenapa? Kan itu bentuknya ujian yang kesusahan. Itu kenapa disebutnya rahmat seperti itu? Baik, izin menjawab. Menurut saya ujian itu disebut sebagai bentuk rahmat Allah karena ujian itu memiliki banyak tujuan dan manfaat yang pada akhirnya itu tuh akan membawa kebaikan bagi manusianya. Pertama, ujian itu berfungsi untuk meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah. Semakin besar ujian yang dihadapi dengan kesabaran, maka semakin tinggi pula kedudukannya di sisi Allah ya. Kedua, ujian itu juga menjadi sarana untuk menghapus dosa. Dalam Islam, kesulitan yang dialami seseorang dapat pula menggugurkan dosa-dosanya, sehingga ia itu menjadi lebih bersih secara spiritualnya. Yang ketiga itu, ujian itu membentuk akhlak dan kepribadian. Melalui kesulitan, seseorang itu bisa belajar untuk menjadi lebih kuat, terus juga bisa lebih sabar dan lebih bijaksana. Nah, selanjutnya itu yang keempat, ujian itu mendekatkan manusianya itu kepada Allah. Ketika, seperti yang saya katakan, ketika seseorang itu dalam kondisi yang sulit, dia itu kan pasti bakal lebih banyak berdoa, terus kayak berkeluh kesah sama Allah, bergantung kepada Allah gitu, yang membuat hubungan spiritualnya itu menjadi lebih kuat sama Allah. Nah, yang kelima ini, ujian itu juga berfungsi sebagai pengingat biar manusia-manusia ini tuh gak terlalu terkait sama dunia yang sedang dia jalankan, kan yang rada mencili gitu kan.
Nah, dan membuat kita itu selalu ingat kepada tujuan akhir, yaitu tujuan akhir kita itu di sini itu adalah akhirat. Nah, oleh karena itu, meskipun ujian itu terasa berat, sebenarnya di dalamnya itu terdapat rahmat yang sangat besar jika dipahami dengan benar. Nah, seperti itu. Paham menjawab? Menjawab, Kak. Baik, nah, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya izin menutup presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.